Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita sampai hari ini masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kasih karunia dari Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang COVID-19. Apakah COVID-19 itu? COVID-19 adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok. Menurut Our World in Data, sampai bulan November kasus yang terjadi ada di dunia ada 253 juta kasus dengan 5,1 juta meninggal. Sedangkan di Indonesia terdapat 4,25 juta kasus dengan 144.000 meninggal. Sangat memprihatinkan, bukan? Dampak yang ditimbulkan COVID-19 ini sangat beragam di berbagai bidang. Salah satunya bidang pendidikan. Ketika anak harus belajar dari rumah dengan didampingi orang tua, yang tidak semuanya orang tua sadar akan teknologi. Ini menjadi satu kasus tersendiri. Karena orang tua menjadi beban dengan kasus tersebut. Sedangkan anak juga merasa terbebani. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kekerasan pada anak. Semua orang berpeluang untuk terkena virus corona ini. Dari orang dewasa, anak-anak, bahkan bayi. Orang yang dengan medis penyerta tekanan darah tinggi, kanker, jantung, hipertensi lebih mudah terkena virus ini. Beberapa laporan menunjukkan bahwa orang tanpa gejala juga dapat menularkan infeksi ini. Musim juga sangat berpengaruh, seperti contohnya di Amerika Serikat. Ketika musim dingin dan musim gugur, virus ini akan semakin berkembang. Bagaimana COVID-19 ini menyebar? COVID-19 ini menyebar bisa dari orang ke orang lain dengan percikan dari batuk yang keluar dari mulutnya. Batuk bersin menjadi sarana tercepat untuk menularnya virus ini. Selain itu, gagang pintu, uang, alat-alat tulis yang ada di kantor juga rentan untuk menularkan penyakit ini. Beberapa gejala yang perlu kita waspadai diantaranya demam, batuk, kehilangan perasa dan penciuman. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. 80% orang yang terkena COVID akan sembuh dengan sendirinya jika dia memiliki kekebalan tubuh yang kuat, sehingga dia tidak harus pergi ke dokter. Sedangkan untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan bagian dari virus corona, diperlukan adanya rapid test atau PCR. Lalu hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah virus corona ini? Beberapa hal dapat kita lakukan untuk mencegah penularan virus corona ini. Di antaranya memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, makan makanan dengan gizi seimbang, serta olahraga teratur. Juga jangan lupa rajin cuci tangan, akan semakin menekan laju dari pertumbuhan virus corona ini. Olahraga teratur juga sangat membantu untuk meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita. Jika kita merasakan gejala-gejala tersebut di atas, alangkah baiknya kita melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah tindakan penting yang harus kita lakukan sehingga pencegahan virus corona dapat terjadi.
Ketika kita mengalami gejala ini, jika seseorang melakukan isolasi mandiri, artinya orang tersebut sedang sakit namun tidak parah, sehingga tidak memerlukan pertolongan medis untuk menanganinya. Demikian Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Salam sehat.